Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih dipertemukan di program ini di kanal YouTube SMK Negeri 1 Sinjai. Untuk hari ini di mata pelajaran Etika Profesi di kelas 10 AKL. Selamat siang untuk anak-anakku semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi hari ini masih bagian dari KD sektor industri jasa keuangan. Nah, hari ini materi terakhir dari KD sektor industri jasa keuangan yaitu adalah otoritas jasa keuangan atau OJK. Oke, di sini di OJK sebagai regulator sektor keuangan. Sebelum terbentuknya OJK, sektor keuangan atau lembaga keuangan diatur oleh Bapepam LK atau Badan Pelaksana Modal Lembaga Keuangan dan Bank Indonesia. Untuk Badan Pelaksana Modal Lembaga Keuangan, fungsi tugasnya adalah mengatur dan mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Sedangkan Bank Indonesia mengatur dan mengawasi perbankan. Itu regulator sektor keuangan sebelum terbentuknya OJK. Oke, ini terbentuknya OJK dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Adapun tujuannya mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Sebelum tahun 2011, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan merupakan wewenang Bank Indonesia. OJK adalah lembaga keuangan yang sifatnya independen dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Lembaga ini bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan presiden, menteri, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Oke. Adapun tujuan dari OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, terselenggaranya secara teratur, adil dan transparan dan akuntabel. Ketiga, mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Itu dari tujuan OJK. Tujuan OJK ada 3. Lanjut, lembaga dalam pengawasan OJK ada 4, yaitu ada lembaga sektor keuangan perbankan, lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan di sektor pasar modal, dan lembaga keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Untuk lembaga keuangan sektor perbankan, yang diawasi adalah Bank Umum Syariah, BPR, dan BPR Syariah. Lembaga keuangan bukan bank, ada Pegadaian, perusahaan sewa guna, 3 perusahaan anjak piutang. Dan lembaga keuangan di sektor pasar modal, perusahaan publik dan perusahaan efek. Itu ada 4 jenis lembaga keuangan dalam pengawasan OJK. Itu pun adalah lembaga keuangan, ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan non-bank. Bank yaitu Bank Indonesia, ada lembaga penjamin simpanan, Bank Umum Syariah, BPR, dan BPR Syariah. Non-bank ada pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan. Lembaga pembiayaan ini terbagi 3, perusahaan pembiayaan, lembaga modal ventura, lembaga pembiayaan infrastruktur. Lembaga jasa keuangan terbagi 7, lembaga penjaminan kredit, lembaga penjaminan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pembiayaan sekunder perumahan, Pegadaian,
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan lembaga keuangan mikro. Oke. Lanjut ke tugas dan wewenang OJK. Untuk OJK Otoritas Jasa Keuangan, di situ ada anak-anakku mengingat saja ada 3M: mengatur, mengawasi, dan melindungi. Mengatur dan mengawasi seluruh industri jasa keuangan dan melindungi konsumen dan masyarakat. Oke, wewenang OJK ada mengatur dan mengawasi. Di sini mengatur kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan non-perbankan. Mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, mengatur mengenai pengawasan, mengatur mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Sedangkan di pengawasan, melakukan pengawasan dan pelindungan konsumen sektor industri jasa keuangan, memberikan atau mencabut izin usaha, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pengelola starter. Terakhir, menetapkan sanksi administrasi. Jadi wewenang OJK dah mengatur dan mengawasi. Oke, next. Aspek pengawasan OJK. Di aspek pengawasan OJK, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Ada dari perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. 2. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, laporan bank, sistem informasi debitur, pengajuan kredit atau pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Yang terakhir, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, dan terakhir pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Oke, yang selanjutnya Dewan Komisioner OJK. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner. Dewan Komisioner ini bersifat kolektif dan kolegial. Struktur Dewan Komisioner OJK terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua sebagai ketua komite etik, kepala eksekutif pengawas perbankan, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan merangkap anggota. Ketua Dewan Audit, anggota yang membidangi edukasi dan pelindungan konsumen, anggota ex officio dari Bank Indonesia, merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan yang terakhir anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 di Kementerian Keuangan. Oke, pimpinan OJK. Anggota Dewan Komisioner tersebut dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diajukan oleh Presiden. Organisasi OJK terdiri dari Divisi Kesekretariatan, Dewan Audit, dan Komite Etik. Oke. Kode etik. Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, OJK mempunyai sebuah komite etik. Nilai dasar dari kode etik OJK tersebut tercermin dalam perilaku pegawai yang sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK. Nilai dasar kode etik OJK yang diawasi terdiri atas integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan. Oke, lanjut. Asas-asas OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas. Perlindungan konsumen dan masyarakat. Tadi tugas OJK ada 3M. Yang pertama melindungi, mengawasi,
Nah, ini salah satunya adalah melindungi konsumen dan masyarakat. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dari kecurangan lembaga atau oknum. Tindakan pencegahan tersebut dapat meliputi beberapa hal pokok: memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Dan terakhir, tindakan lain yaitu yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Oke, itulah tadi materi tentang otoritas jasa keuangan. Nah, untuk tugasnya nanti anak-anak bisa cek di classroom-nya masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.